Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami puji nama-Mu dan kami muliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami dituntun untuk satu hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu tanggal 17 September 2022 tertulis dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Yale Tuhan, peak di jolomdo, sude na pinangido ni rohakku. Jala dang buni sianho parhoiki. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu keinginan dan keluhmu. Itulah yang menjadi topik renungan kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang Maha mengetahui segala apa yang terjadi di dalam kehidupan umat-Nya. Bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun, Allah mengetahui. Itulah yang menjadi pengakuan dari pemazmur dalam nas ini, yaitu Daud. Di dalam doanya, dia berkata bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi keinginan Daud dan juga yang menjadi keluhnya di dalam hidupnya. Daud menderita secara fisik maupun secara kejiwaan. Dia kehilangan semangat dan kekuatan untuk hidup
karena dosa dan kesalahannya yang telah dia lakukan. Ditambah lagi, ia merasa ditinggal sendirian saat musuh datang mengancam nyawanya. Ketika Daud menyadari semua dosa dan kesalahannya, Daud memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia mengakui segala dosanya dan memohon pertolongan Tuhan dan kembali menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Daud ingin di dalam doanya supaya Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan dan ketenangan jiwa, sehingga Daud dapat pulih dari penyakit yang sedang dia hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia yang ada di dunia ini pada dasarnya memiliki keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Bahkan keinginan-keinginan baru selalu timbul tiap hari. Salahkah jika kita punya keinginan? Tidak. Namun yang harus kita ingat adalah keinginan tersebut dapat membawa kita ke dua arah yang bersifat positif dan juga negatif. Keinginan-keinginan yang positif pasti dapat membawa hidup kita kepada segala kebaikan. Sebaliknya, keinginan-keinginan kita yang negatif akan mengantarkan hidup kita kepada hal-hal yang buruk. Sadar atau tidak, keinginan kita hari ini akan sangat mempengaruhi keadaan kita di masa depan. Artinya, apa yang kita inginkan hari ini, jika itu hal-hal positif dan sesuai kehendak Tuhan, maka akan menjadikan hari esok lebih baik kepada kita. Sebaliknya, jika hari ini keinginan kita dipenuhi hal-hal yang negatif atau bertentangan dengan kehendak Tuhan, cepat atau lambat kita pun akan menuai hasilnya atau menuai dampak dari semua yang kita lakukan. Dan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa dalam menjalani kehidupan ini, setiap saat kita juga pasti akan diperhadapkan kepada banyak sekali ujian dan juga tantangan. Karena bagaimanapun, dunia ini bukanlah tempat untuk kita sementara. Atau dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya bagi kita. Artinya, selama kaki kita masih menginjakkan bumi ini, kita pun tak luput dari hal-hal yang bersifat jahat. Fitnaan, cemooh, iri hati, kebencian, perlakuan tidak adil dari orang lain, atau hal-hal yang menyakitkan lainnya. Saudara, apakah yang menjadi keinginan dan keluhan kita pada saat ini? Apakah itu kita merindukan, menginginkan kesembuhan dari sebuah penyakit? Apakah kita menginginkan ketenangan jiwa? Apakah kita menginginkan kehidupan ekonomi keluarga semakin membaik? Atau yang lain sebagainya? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Dan Tuhan juga memahami segala perkara-perkara yang kita alami. Keluhanmu, penderitaanmu, penyakitmu. Tuhan juga mengerti seberapa berat pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Maka untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan iman. Berilah hatimu dan pujilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua untuk keluar dari semua beban, dari semua penyakit, dari semua penderitaan yang sedang kita hadapi pada saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kami rindukan dan juga apa yang sedang menjadi pergumulan keluhan kami pada saat ini. Dan Engkau juga tahu dari hal yang terkecil apa yang ada di dalam kehidupan kami ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan dan iman yang teguh, agar dalam menghadapi kehidupan kami pada saat ini, dan dalam menantikan jawaban dari setiap kerinduan kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan juga kami boleh tetap setia mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, dan apapun yang ada dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami mau mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang hingga pada saat ini Tuhan selalu dan masih tetap menyertai membimbing kehidupan kami, dan memenuhi segala kebutuhan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, cukupkan kebutuhan kami dalam satu hari ini, dan kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang, terlebih dalam satu hari ini. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, dan juga ketika dalam menghadapi sebuah penyakit kami merindukan kesembuhan, kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami dari berbagai yang dapat menghambat kami untuk dapat bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, dan juga jemaat-Mu, terkhusus Tuhan bagi mereka yang terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi orang-orang yang pada saat ini Tuhan sedang berduka, Tuhan kiranya menghibur dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan bagi kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.